Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 336. Karena aku ingin melihatmu lebih awal. Ya, ada apa? Apakah ada masalah? Lin Yu menyipitkan mata sedikit dan bertanya sambil tersenyum. Ah, tidak masalah. Lao Hu menggelengkan kepalanya buru-buru, mencoba menahan gemetar di hatinya, tapi tangan yang memegang teko itu bergetar. Dia tidak mati setelah meminum racun yang begitu beracun. Apakah ini manusia? Ketika Wan Weichen datang untuk memberinya racun hari itu, dia membunuh seekor anjing di tempat kejadian dan menunjukkan kepadanya. Anjing itu adalah anjing besar, tetapi mati dalam 3 atau 2 menit, dan Wan Weichen mengatakan itu adalah harimau atau singa. Binatang besar semacam ini hanya dalam hitungan menit, apalagi manusia. Bos Hu panik, mungkinkah He Jiarong tidak meminumnya sama sekali? Berbaring di sini, atau apakah dia melihat ada yang salah dengan tehnya? Sengaja menipu dia di sini. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi tenang. Bos Hu, kamu menuangkan airnya. Melihat Bos Hu menuangkan air ke seluruh meja, Lin Yu dengan cepat mengingatkannya. Oh, maafkan aku sedang memikirkan sebuah akun, aku terganggu, haha. Bos Hu berpura-pura tenang, dan dengan cepat mengambil handuk dan menyeka air di atas meja. Melihat punggung Lin Yu, pria itu menelan, dan dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Jika Lin Yu minum teh beracun, dia pasti tidak akan bertahan hidup. Mungkinkah teh yang dia minum tidak mendapatkan racun? Memikirkan suasana hati pria ini juga sangat mereda, dia segera muncul di benaknya, dengan cepat mengambil botol obat transparan di pagi hari, menyekop teh dengan sekop kecil, jangan berbalik dan menaruh beberapa tetes ramuan di atasnya, lalu berbalik. Dia berjalan mendekat dan menyerahkan tehnya pada Lao Hu dan berkata, "Bos, tehnya baru saja diseduh begitu lama. Ayo kita beli yang baru." Saat berbicara, dia mengedipkan mata ke bos, karena Lin Yu membelakangi dia tidak takut ketahuan. Mata Bos Hu berbinar, dia segera mengerti, dan segera mengangguk, mengambil teh di tangannya, dan tersenyum. Tuan, dia secara alami harus membuat gelembung ulang lagi. Berbicara, dia menemukan satu set teh baru untuk membuat teh lagi, tetapi teh itu dimasukkan ke dalam set teh tanpa menyentuhnya dengan tangannya. Lin Yu menyaksikan adegan ini sambil tersenyum, dan sepertinya telah melihat trik Bos Hu dan teman-temannya, dan tidak menghentikannya. Biarkan dia pergi. Ayolah, Tuan He, minumlah tehnya dan biarkan sobat berpura-pura padamu perlahan. Bos Hu tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuk Lin Yu. Bos Hu, kenapa kamu tidak meminumnya sendiri? Lin Yu mengambil mangkuk teh dan berkata sambil tersenyum. Oh, minum. Bos Hu dengan cepat menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Lin Yu mengambil teh dan meniupnya dengan ringan, lalu menyesapnya, lalu meminum semuanya. Bos Hu dan pria itu membuka mata mereka dan melihat Lin Yu meminum air, mereka menghela nafas lega. Tuan Ho, datang dan minum lagi. Bos Hu dengan cepat menuangkan segelas lagi untuk Lin Yu. Ini baik. Lin Yu juga tidak menolak, dan sekali lagi mengambil dan minum. Bos Hu dan pria itu benar-benar menaruh hati mereka di perut mereka, dan menatap Lin Yu sambil tersenyum, menunggu tanggapannya. Jika Anda tidak mati di rumah Anda sendiri, Anda harus lari untuk menemukan kematian, pantas mendapatkannya. Bos Hu berpikir dalam hati bahwa dia tidak akan melakukannya di tokonya jika dia tidak perlu melakukannya. Untungnya, selama dia mendapat telepon, orang-orang dari Wanjia akan datang membantunya menangani semuanya. Ayo kita minum lagi, Bos Hu. Kekuatan spiritual dalam tubuh Lin Yu lebih sensitif dan aktif kali ini dari sebelumnya. Selama Lin Yu minum air,
semua racun akan tertelan seketika. Hah, baiklah. Baik. Bos Hu panik dan dengan cepat menuangkan Lin Yu gelas lagi. Tidak, sudah beberapa menit mengapa tidak berhasil. Bos Hu, airmu dingin, minumlah sekarang. Lin Yu memandang Bos Hu dengan penuh minat dan mendesaknya. Ah, bagus. Bos Hu mengangguk berulang kali, tetapi tidak pergi untuk menyajikan cangkir di atas meja. Meskipun Lin Yu tidak menanggapi, pria itu dengan jelas menunjukkan kepadanya bahwa teh itu beracun. Bos Hu, minumlah. Lin Yu mendesak lagi dan berkata sambil tersenyum, mengapa, apakah kamu takut teh ini beracun? Bos Hu gemetar ketakutan ketika mendengar ini. Dia memandang Lin Yu dengan ngeri dan buru-buru berkata, Tuan, dia benar-benar bercanda, bagaimana mungkin? Beracun. Lalu kenapa kamu tidak meminumnya? Jika kamu tidak meminumnya, biarkan anak mudamu menyesapnya. Lin Yu tersenyum. Hehe, itu terutama karena aku minum terlalu banyak sekarang dan tidak bisa minum lagi. Bos Hu menelan dan berkata sambil tersenyum. Oke, Bos Hu, jangan berpura-pura padaku. Sejujurnya, aku baru saja membeli tehmu. Aku benar-benar mengikuti caramu. Aku merasa kedinginan dan hampir mati lemas. Tapi untungnya, orang-orangku tepat waktu. Bantu aku mengkonfigurasikan obatnya dan bunuh aku. Jika kamu ingin membunuhku juga, keluarkan racunnya dan katakan padaku dengan jujur, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Lin Yu melihat bahwa pertahanan psikologis Bos Hu hampir hancur total, dan dia tersenyum langsung ke intinya. Bos Hu pucat, tubuhnya gemetar, dan dahinya berkeringat dingin, tetapi dia masih berpura-pura tenang dan mengerutkan kening. Tuan He, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Siapa tahu dia belum selesai berbicara, Lin Yu tiba-tiba bangkit, menjambak rambutnya, membantingnya ke meja dengan keras, dan berkata dengan dingin, aku tidak tahu harus berkata apa, lalu aku beritahu Anda. Begitu dia menyelesaikan pidatonya, dia segera mengambil teko yang baru saja dia buat di atas meja, dan memberi isyarat untuk menjejali mulut Bos Hu. Aku berkata, kataku. Bos Hu berubah menjadi hijau ketakutan dan berjuang keras, tetapi dia menemukan bahwa tangan Lin Yu begitu kuat sehingga dia tidak bisa menyingkirkannya. Obat, cepat ambil obatnya. Bos Hu mendesis pada temannya. Kamu, jangan sakiti bos kita, aku akan memberikannya padamu. Pria itu mengambil racun dan mengguncang botol obat kecil di tangannya. Aku hanya mengatakan itu selama kau memberitahuku siapa yang menghasutmu, aku tidak akan peduli padamu. Aku, He Jiarong, berbicara untuk kata-kata. Lin Yu menoleh dan melirik temannya, lalu menoleh kembali ke Bos Hu dan bertanya, katakan benar, siapa yang menghasutmu? Tuan He, saya mohon, tolong ampuni saya sekali, jika saya mengatakannya, saya pasti akan hidup, saya tidak bisa hidup. Bos Hu memohon sambil menangis. Jangan bilang kalau aku akan membiarkanmu mati sekarang. Suara Lin Yu tenggelam, dan dia memasukkan teko teh ke dalam mulut Bos Hu lagi. Kubilang, kataku. Bos Hu hampir meneriakkan kalimat ini, jika dia tidak berteriak tepat waktu, teko teh akan dimasukkan ke dalam mulutnya. Ya. Beri kamu obat. Pada saat ini, teman itu tiba-tiba memanggil, mengulurkan tangannya dan melemparkan obat ke arah pintu. Kulit Lin Yu berubah, dan dia bergegas menjauh dari Bos Hu, bergegas keluar dan mengulurkan tangan untuk mengambil obat. Tapi saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambil obat, pria itu tiba-tiba bergegas, mengambil belati tajam langsung ke hati Lin Yu. Lin Yu menatapnya, mengangkat kakinya dengan tendangan, dan pria itu terbang seperti layang-layang yang patah, berguling-guling di tanah beberapa kali, memegangi perutnya, dan wajahnya penuh kesakitan. Bos Hu menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tuan He, yang terlihat lemah dan lemah dalam menulis, akan memiliki sisi yang menakutkan. Dia tidak bisa menahan gemetar dan memohon belas kasihan, Tuan Ho. Bukan.
Itu bukan urusanku. Aku terpaksa melakukannya. Jika kamu ingin menemukannya. Sebelum dia selesai berbicara, pria di samping tiba-tiba melompat, pisau di tangannya menghantam leher Bos Hu, dan darah memercik di wajah pria itu. Mata Bos Hu tiba-tiba menonjol, tubuhnya berkedut seperti sengatan listrik, mulutnya terbuka dan tidak ada suara yang terdengar. Setelah menikam pisaunya, pria itu tidak ragu sama sekali. Dia menyentuh teh beracun di atas meja dan meminumnya. Dengan wajah berlumuran darah, dia menatap Lin Yu dengan senyum menyeringai dan berkata, "He Jiarong, kamu ingat, kami Anda membunuhnya." Lin Yu tidak berharap bahwa dia akan melakukan ini, jadi dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dia melihat tubuh pria itu mandek dan jatuh ke tanah dengan embusan. Berpegang pada Lin Yu buru-buru berlari ke arah pria itu, mengeluarkan beberapa jarum perak dan dengan cepat menusuknya, dan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuhnya, tetapi tidak ada efek sama sekali. Dalam beberapa saat, pria itu membuka matanya lebar-lebar, dan kekuatannya ventilasi, kehilangan tanda-tanda vital. Lin Yu menghela nafas sedikit. Faktanya, dia tidak ingin memperlakukan Bos Hu dan orang ini sama sekali. Dia hanya ingin memberi mereka sedikit pelajaran. Dia tidak menyangka bahwa mereka pada akhirnya akan kehilangan nyawa. Terutama orang ini, pasti master di balik layar yang meninggalkan dan mengancamnya dengan keluarganya. Dia tahu apa yang akan terjadi pada keluarga jika dia mengkhianati master tertentu, jadi dia mengakhirinya tanpa ragu-ragu. Bos dan nyawanya sendiri, jadi setidaknya keluarganya masih bisa hidup aman. Betapa kejamnya orang bisa melakukan hal semacam ini. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas ringan Wan Jia, Zhang Jia dan bahkan pria besar yang memandangnya dapat melakukannya sepenuhnya. Bagi orang-orang dengan status mereka, kehidupan orang biasa tidak lebih dari rumput. Hanya saja mereka memainkan bidak catur dengan tepuk tangan. Dia selalu berpikir bahwa dia melawan raksasa ini untuk dirinya sendiri. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia berperang melawan mereka atas nama semua orang biasa di masyarakat ini. Tidak lama setelah Lin Yu memanggil Han Bing, Tan Kai membawa seseorang untuk membersihkan tubuhnya. Kemudian Lin Yu menyerahkan botol obat tersebut kepada Tan Kai dan memintanya untuk membantunya membawanya ke kantor pengawasan obat. "Kamu kembali, apa kamu baik-baik saja?" Ketika Ye Qingmei melihat Lin Yu kembali, dia bergegas dan menyentuhnya. Melihat bahwa dia baik-baik saja, dia lega dan buru-buru berkata, "Ayo segera kembali. Yan sedang menunggu kita di rumah. Dia bilang dia akan datang. Biarkan dia datang dan katakan kita akan segera kembali." "Kakak senior, apakah Anda memberitahu kakak Yan apa yang terjadi di pagi hari?" Lin Yu terkejut. Melihat ekspresinya, dia sepertinya menyadari sesuatu. Aku tidak sengaja merindukan mulutku ketika aku menelepon Yan barusan." Ye Qingmei menundukkan kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri, tapi dia tidak punya alasan untuk tidak memberitahu Jiang Yan setelah insiden sebesar itu. Ini adalah istri Lin Yu. "Tidak masalah, tidak apa-apa bagiku." Lin Yu tersenyum dan kembali ke rumah dengan Ye Qingmei di dalam mobil. Pada saat ini, langit telah redup dan salju tidak berhenti, dan semakin besar saat turun dan menutupi langit. Ketika mereka memasuki kompleks, mereka melihat sosok tinggi dengan jaket hitam berdiri di lantai bawah dari kejauhan, tertutup salju di pundak dan kepala mereka. Mengangkat kaki mereka dari waktu ke waktu, melihat ke depan ke pintu kompleks dengan ekspresi penuh harapan. Setelah melihat Lin Yu dan Ye Qingmei, dia membuka tangannya dengan penuh semangat dan melambai, dan salju tebal di pundaknya tiba-tiba jatuh ke tanah. "Kakak Yan." Hati Lin Yu tergerak saat melihat pemandangan ini, dan dengan cepat berlari ke arah Jiang Yan, dan segera menyapu salju dari kepala dan bahunya, melepas syalnya dan mengelilinginya. "Anda kembali." Jiang Yan menyapu ekspresi dingin masa lalu dan memberi Lin Yu senyum cerah, tapi matanya ditutupi dengan mata merah, dengan air mata samar, tampaknya menangis sekarang.
Lin Yu tampaknya telah terkena sesuatu yang tiba-tiba di dalam hatinya. Ribuan emosi mengalir ke dalam hatinya, dengan rasa campuran. Melihat wajah tersenyum Jiang Yan, dia berbisik, "Saya kembali, mengapa tidak menunggu di rumah? Karena aku ingin bertemu denganmu lebih cepat." Senyuman di wajah Jiang Yan bahkan lebih cerah, dan air mata di matanya lebih banyak. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.